Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bare, kita ketemu lagi ya di perbincangan inspiratif kita di kesempatan hari ini, hari Kamis 7 Januari 2021. Kita live via portal kami ya, di audio streaming kami barekita.com, dan juga untuk Anda semua yang baru bergabung di Facebook kami @barekita, selamat siang. Lalu juga kita live Instagram @barekita.online dan live YouTube juga. Jangan lupa di like and subscribe ya untuk kepada semua di Barekita Official. Oke, saya Andreas Medi menemani Anda di perbincangan inspiratif kita di kesempatan hari ini ya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang menginspirasi ya untuk Bare semua. Jadi stay tune sampai tuntas nanti. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan sampaikan pertanyaannya di komen ya. Silakan Anda bisa share di situ. Oke, kita sapa dulu nih ya tamu-tamu kita di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, ini dari Pemuda Peduli. Kita sapa dulu ya rekan-rekan dari Pemuda Peduli. Ada Kang Alwi, ia adalah CEO Pemuda Peduli. Assalamualaikum Kang Alwi. Waalaikumsalam Teh Medi. Selamat siang. Damang. Alhamdulillah. Nama lengkapnya nih ya, bagus sekali. Kang Said Alwi Muhammad Nur Alatas. Ya. Betul ya? Aslinya mana? Asli Bandung. Bandung leres. Muhun. Muhun. Cas dulu bahasa Sundananya. Ini Kamis ya, bukan Rebo. Biasanya Rebo Nyunda. Dari mana Kang Alwi asalnya? Bandungnya mana? Saya sih domisilinya di Gerlong, di KPAD. Okay. Cuma memang kalau nama kan ada Arab-Arabnya sedikit. Bapak ada Said segala dari ya. sana kebetulan, maksudnya ada turunan orang Sumatera. Oke. Dari mana? Sumatera. Ya, ada Sumatera. Ada. Bapak itu dari Payakumbuh kalau lahirnya. Iya, cuma memang besarnya di Batam. Memang mungkin silsilahnya kayak gitu kali ya, jadi nggak tahu tiba-tiba dapat nama gitu. Alhamdulillah ya, namanya bagus banget, Said Alwi Muhammad Nur Alatas ya. Oke, selaku CEO Pemuda Peduli ya. Ya. Ini aktivitasnya ngapain aja nih Kang Alwi? Aktivitas alhamdulillah saya sekarang full time social worker di Pemuda Peduli gitu ya. Full time. Okay. Karena memang kalau 2,5 tahun kemarin saya tempat jadi supervisor di salah satu industri farmasi. Karena saya kebetulan lulusan farmasi kan. Lulusan farmasi ya asalnya. Ya. Okay. Terus Juli kemarin saya memutuskan resign gitu ya, untuk sekarang fokus di sini. Alhamdulillah, jadi lebih fokus ya. Jadi lebih fokus. Untuk memajukan Pemuda Peduli. Amin, ya. Insya Allah. Ini sebuah organisasi ya, untuk ya kayak macam LSM ya. Ya, kalau kita sih akrabnya LSM gitu ya. Pemuda Peduli, jadi kita fokusnya yang di pendidikan, lalu juga pemahaman karakter dan aktivasi anak-anak muda lah gitu. Oke, sip. Nanti kita akan kupas tuntas ya. Oke, di sebelah Kang Alwi ini ada Mas Rudanem. Assalamualaikum Mas Rudanem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dekat dengan mic-nya dong. Mic-nya jangkung. Oke, Mas Rudanem ini asli mana Mas? Saya asli NTB, Kecamatan Lombok Utara, Desa Batu Rakit, Dusun Semokan Ruak. Oke, boleh dong disapa pakai bahasa Lombok kayak gimana kalau menyapa sama siang, ya gitu gimana nih, apa kabar gitu gimana? Kalau bahasa Lomboknya paling biasa-biasa pakai bahasa Indonesia. Oh, sama aja ya? Sama aja. Jadi sama siang gitu sama aja ya? Iya, sama siang. Tapi terkadang kebanyakan nggak menyapa pakai bahasa Sasaknya. Sasaknya ya? Oh, seperti apa sih bedanya antara bahasa Sasak dengan bahasa Lombok umumnya kayak gimana? Kalau bahasa Lombok kebanyakan bahasanya yang di perkotaan. Kalau saya bahasanya di agak pelosok, jadi agak berbeda. Kalau misalnya kalau menyebut, kalau bahasa Indonesia pintu misalnya, kalau bahasa di kotanya itu sebutnya lawang. Lawang, ya. Kayak bahasa Jawa ya di sini. Lawang bahasa Jawa. Kalau saya itu bahasa Sasak yang di pelosok itu baban. Oh, Baban. Oke. Nanti kita ngobrol ya bahasa Lombok ya. Kursus Lombok langsung sama native speakernya ya.
Oke, Mas Rudanem ini Baraya adalah penerima program Youth Scholarship dari Pemuda Peduli asal Lombok ya. Jadi sekarang tengah kuliah ya, Mas ya. Udah semester berapa di mana? Sekarang sudah semester 5 di Universitas Islam Bandung. Jurusan? Mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Oke, jadi calon guru agama ya. Insya Allah ya. Oke, Mas Rudanem, selamat datang di studio kami ya. Ini kita akan senang sekali kalau misalnya Mas Rudanem bisa bagi-bagi inspirasi untuk semua ya. Insya Allah. Dan di sebelahnya ini kali kedua kita ketemu ya. Karena di bulan lalu juga kita alhamdulillah udah sempat ketemu. Karena kita ini kali kedua bincang kita bersama Pemuda Peduli ya. Nah, yang satu ini adalah creative writer Pemuda Peduli ya, Kang Aif ya. Iya betul. Atau nama lengkapnya M. Faris Al-Farizi. Iya betul. Nama familiarnya Aif, nama kesayangan ya nickname-nya. Kumaha damang Kang Aif? Alhamdulillah teh damang, alhamdulillah. Kali ini mah nggak nyasar ya? Enggak, kemarin dong yang nyasar. Cukup sekali aja nyasarnya ya. Cukup. Oke, sehat semua ya sama teman-teman di Pemuda Peduli, Kang Aif? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik, ini kali kedua kita bincang-bincang sama Pemuda Peduli, tapi nggak ada salahnya dong kita sekilas ini lagi ya, perkenalan lagi kepada Baraya semua yang mungkin juga baru pertama kali nonton nih ya, melihat tayangan kita di kesempatan hari ini, Pemuda Peduli. Nah, Pemuda Peduli itu apa, Kang Awi mungkin bisa disampaikan? Oke, makasih Teh Medi. Jadi sebetulnya Pemuda Peduli seperti yang tadi sudah sempat disampaikan di awal, kita ada LSM atau kalau kerennya NGO, non-government organization, yang memang fokusnya di pendidikan, pengembangan karakter dan aktivasi anak muda. Awalnya kita melihat dari berbagai fenomena di Indonesia gitu ya, permasalahan-permasalahan yang muncul di Indonesia. Setelah kami riset dan menentukan akar permasalahannya, dalam hemat kami memang pengembangan karakter gitu ya, minimnya pendidikan karakter di usia dini gitu, serta belum maksimalnya termaksimalkan potensi anak muda ini jadi salah satu root cause lah ya, root cause dari berbagai permasalahan di Indonesia. Akhirnya kita coba munculkan program gitu ya, dengan visi utamanya adalah bagaimana keberadaan Pemuda Peduli ini bisa mencetak generasi berpendidikan dan berkarakter gitu ya. Nah, dengan kita mencoba melibatkan anak muda, harapannya memang aktivitas sosial ini nantinya bisa jadi salah satu gaya hidup baru lah buat anak muda gitu. Jadi ketika orang dengar relawan gitu, bukan lagi yang terlintas pas kejadian bencana aja, tapi mereka bisa paham bahwa relawan itu adalah bentuk segala aktivitas kita yang memberikan kebermanfaatan. Dan jadi satu hal yang keren gitu, kayak hijrah juga kan sekarang sudah menjadi tren gitu. Betul, ya Bu, Teh, dimana orang-orang sekarang stigmanya sudah cukup baik dan keren gitu ya. Nah, kita ingin membuat dunia sosial atau relawan itu punya stigma yang keren di mata anak muda. Nah, dalam mencapai upaya visi kita tadi, lahirlah 3 program utama. Ada Bina Desa, Social Traveling, dan Social Navigation. Jadi aktivitasnya kurang lebih seperti itulah. Kalau Bina Desa kita punya 3 desa binaan yang tiap minggu kita rutin ngajar gitu ya, ngirimin relawan ke desa-desa binaan kita. Kalau Social Traveling kita ngajak anak muda untuk liburan tapi sambil ngasih manfaat gitu. Jadi bentuk aktivitas sosialnya kita buat sedekat mungkin dengan anak-anak muda, salah satunya lewat traveling. Nah, kalau Social Navigation ini program yang memang kita tujukan untuk peningkatan taraf pendidikan di pelosok di daerah 3T. 3T. Ya, jadi itu? Terbelakang, terdepan, terluar, terdalam. Terdepan, terluar, terdalam. Terdalam ya, oke. Nah, jadi kita ngirimin volunteer ke sana selama 6 bulan sampai 1 tahun. Mereka stay di sana untuk ngembangin potensi daerah gitu ya, baik masyarakatnya ataupun alamnya, serta coba memberikan pendampingan untuk anak-anak serta guru-guru di sana. Gitu sih kurang lebih aktivitasnya. Oke. Jadi itu sekilas mengenai Pemuda Peduli ya. Dan Kang Alwi inilah CEO-nya ya. Alhamdulillah. Ini berarti udah berapa tahun nih Kang Alwi Pemuda Peduli ini sampai hari ini?
Secara resmi sebagai yayasan kita sudah 4 tahun dari tahun ya? 2016, cuma mungkin aktivitasnya ya dari 2014 lah gitu. Oke, udah alhamdulillah ya. Dan waktu kita pertama kali talk show juga udah banyak saya disampaikan oleh Kang Pringga ya kalau nggak salah ya. Betul. Founder juga ya Kang Pringga. Tadi beberapa program udah dilaksanakan dan alhamdulillah kalau tadi saya ingat lagi, flashback lagi ya, banyak sekali manfaat yang sudah sampai ke masyarakat ya. Insyaallah. Dan ini memang lebih mendekatnya ke pendidikan ya. Betul. Pendidikan. Dan ini adalah salah satu dari Mas Rudanam ya, selaku salah satu penerima program dari scholarship tersebut ya. Betul. Oke. Dan sejauh ini di 2021 gimana nih? Ada target-target apa lagi? Target sih yang terdekat kita akan open recruitment di bulan ini rencananya untuk volunteer di Januari ini. Kemudian juga kita sedang menjalankan satu program yang namanya 1000 paket edukasi dan ini salah satu program lagi nih ya? Ya, salah satu program lagi yang kita coba munculkan sebagai satu solusi untuk pendidikan jarak jauh bagi anak-anak gitu yang menjalankan pendidikan jarak jauh juga buat orang tuanya. Gitu. Buat orang tuanya. Betul. Orang tua siswa itu. Orang tua siswanya. Oke. Jadi ini adalah satu program yang dilaksanakan di bulan Januari ini. Ya, kita akan landingkan memang di bulan Januari ini rencananya dan kita juga sedang mencari banyak kolaborator juga untuk menjalankan program ini gitu. 1000 paket edukasi. Oke. Ini kenapa dipilih nama ini 1000 paket edukasi? Apakah memang menyasar untuk 1000 orang? Terus paket edukasinya apa saja? Tujuannya bagaimana? Oke. Jadi singkatnya memang program ini muncul ketika pandemi. Jadi kemarin kan ya sampai sekarang kita masih menghadapi pandemi, lalu juga anak-anak dihadapkan dengan aktivitas pengajaran jarak jauh seperti itu yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya sampai sekarang kita juga masih mengupayakan dan pemerintah pun mungkin masih mengupayakan untuk pendidikan jarak jauh ini bisa maksimal. Nah, dari fenomena-fenomena yang kita temukan di lapangan, memang banyak sekali orang tua yang cukup kaget dengan aktivitas belajar di rumah gitu, karena kan biasanya orang tua kebanyakan ngantar anak ke sekolah udah belajarnya di sekolah gitu ya. Belajar di sekolah terus pulang tinggal paling ngebantuin PR-nya gitu kan. Udah that's it gitu ya. Iya, that's it gitu. Kemudian PJJ ini muncul, orang tua secara nggak langsung diminta untuk jadi fasilitator pendidikannya gitu. Mereka yang menggantikan tugasnya guru untuk melakukan pengajaran dan dari sana mungkin ada beberapa ya tadi ya culture shock mungkin untuk para orang tua gitu di awal, lalu juga pengurangan jam belajar gitu ya yang diakibatkan oleh PJJ ini. Beberapa keluhan lainnya adalah anak-anak jadi nggak punya banyak aktivitas di rumah, jadi ujung-ujungnya main HP, main game gitu, dan orang tua juga jadinya aduh gimana ya, saya juga bingung mau ngapain gitu ya, ngasih apa lagi gitu. Nah berangkat dari situ kita coba susun satu paket edukasi gitu ya, yang memang isinya itu ada buku tulis gitu ya, buku gambar, alat mewarnai kayak gitu, terus juga buku cerita, sama yang terakhir itu ada activity book dari Pemuda Peduli. Jadi sebagai solusi jangka pendek gitu ya untuk memberikan aktivitas bagi anak-anak yang belajar di rumah gitu ya, dan juga untuk orang tua supaya bisa memberikan aktivitas untuk anak-anaknya. Kita buatin tuh activity book yang mana di situ disusun mulai dari tujuan kegiatannya, terus cara melakukannya kegiatannya seperti apa, sampai akhirnya cara penilaiannya. Jadi anak-anak kita trigger bersama orang tua untuk melakukan aktivitas lain selain PJJ di rumah, sehingga waktunya bisa termaksimalkan. Gitu sih kurang lebihnya, Teh. Jadi semacam panduan lah ya. Ya, semacam panduan untuk para orang tua ya. Betul, untuk para orang tua. Dan ini memang sangat
membantu sekali untuk para orang tua ya, karena kaget ya sama pandemi ini menjadi guru itu seperti apa ya. Pasti kaget banget sih. Maksudnya saya belum jadi orang tua gitu ya, tapi saya mau membayangkan teman-teman saya gitu ya yang mungkin umurnya sudah lebih tua dari saya dan mereka punya anak gitu yang tiba-tiba harus aduh gimana ya Wi ini bingung. Udah kebingungan. Bingung banget pasti. Sekolahnya juga mau gimana juga bingung gitu kan ya. Jadinya ya kita coba hadirkan ini supaya tadi untuk jangka pendeknya ini bisa jadi aktivitas alternatif di rumah buat orang tua dan anak sebagai media juga untuk mendekatkan orang tua dan anak gitu ya. Dan jangka panjangnya harapannya kita bisa membangun awareness buat orang tua muda dan calon orang tua tuh bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah. Betul. Tapi memang pendidikan adalah tanggung jawab orang tua juga karena kan pendidikan terkecil kan dari keluarga ya. Betul. Nah, ini yang harapannya buat generasi kita selanjutnya calon-calon orang tua dari millennials minimal mereka bisa sadar itu gitu. Gitu kurang lebihnya sih Mbak. Dan ini 1.000 paket emang buat 1.000 orang gitu. Ya, rencananya untuk target awal kita untuk 1.000 penerima manfaat gitu ya. Yang untuk penerima manfaatnya sendiri kita fokuskan ke anak-anak di desa binaan kita. Lalu juga anak-anak yang pernah bersinggungan dengan program-program pemuda peduli lainnya gitu ya. Kurang lebih ada sekitar 500 anak-anak gitu ya dari setiap aktivitas dari 3 program yang tadi, sama juga untuk penerima manfaat dari relasi-relasinya pemuda peduli. Jadi kita punya teman-teman komunitas lain gitu ya, yang punya anak binaan. Nah, mereka bingung juga mengadakan aktivitas gimana karena lagi pandemi juga. Nah, kita akan bantu support untuk berikan si paket edukasi ini untuk anak-anak binaan mereka. Ini biasanya ke wilayah mana aja nih kan? Yang sekarang kita fokusnya di Bandung, lalu juga di desa binaan kita di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, lalu juga skupnya kita kalau lebih luas lagi itu bisa ke Garut, terus ke Majalengka, ke Pangalengan, jauh ya, ke Banten gitu ya, dan ketika memungkinkan juga kita kan sedang ada program lain yang lagi berjalan mengayuh ke timur. Jadi salah satu relawan kita lagi sepedahan sekarang mau ke Alor. Ke Alor? Iya. Sepedahan. Ikutan nggak nih? Enggak dong. Tidak kuat. Saya bayangin aja udah gak kuat. Gempor. Iya. Dia lagi di Sumba sekarang. Udah di Sumba. Nah, dia juga berinteraksi dengan anak-anak. Jadi rencananya ketika program ini kita bisa bawa skop yang lebih luas, kita akan sebarkan juga ke seluruh Indonesia. Harapannya. Oke, luar biasa ya. Berarti running mulai Januari ini? Januari ini. Ini ada target sampai kapan gitu sih? Enggak, program target kita memang untuk stage pertama ini yang fase pertama itu kita sampai di Maret. Di bulan Maret. Ya, jadi untuk 1.000 pertama 3 bulan ini. 3 bulannya dengan tadi berbagai agenda yang udah disebutkan tadi ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan ya berhasil ya. Amin. Insya Allah ya. Ini akan sangat bermanfaat banget loh ya untuk para penerima manfaatnya ya. Amin. Oke, ke Kang Aif ya. Nah, ini menyampaikan program-program ini kepada masyarakat tentunya bukan suatu hal yang mudah ya. Apalagi masyarakat juga berbagai lapisan beda-beda ya tingkat pemahamannya. Ini bagaimana nih mengkonversi ya informasi program Pemuda Peduli ke halayak umum seperti apa? Kalau misalkan dari informasi yang didapat dari Kang Alwi itu sendiri bahwa ini tuh tujuannya adalah untuk memberikan alat pembelajaran penunjang ya selama pembelajaran jarak jauh ini. Kalau melihat dari tujuannya dan akhirnya saya pikir ini memang hal yang menarik untuk dijadikan artikel dan disebarkan informasinya ke masyarakat, membangun kesadaran kepada masyarakat. Akhirnya banyak juga sih dapat dari ini juga dari data-data yang sudah didapatkan, terus juga sedikit wawancara dengan Kang Alwi juga Kang Pringga, kita ngobrol gitu. Kang, gimana ya kira-kira untuk jadi artikel ini cocok sekali kayak sih, maksudnya. Kita juga sempat mempertimbangkan ini bakal diterima atau tidak artikelnya, karena memang 1.000 paket edukasi ini kan bisa dibilang menjadi suatu terobosan di kala pandemi tadi ya, seperti yang Kang Alwi bilang. Makanya ketika sudah diskusi sudah beres, oke, ini bisa goals nih untuk jadi artikel. Akhirnya
Itu saya makan waktu kalau nggak salah 3 hari sih, 3 hari untuk dibikin jadi artikel dan tembus alhamdulillah di banyak media sih. Di berbagai media ya? Iya, alhamdulillah tembus. Media lokal dan nasional? Oh boleh disebut ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu kita tadi tembus di Media Pasti, alhamdulillah. Terus juga kita rencana mau tembus lagi ke Pos Kota juga mau, insya Allah. Oke, nanti kabarnya pasti kita taikin juga ya. Tinggal nanti kita terus sampaikan ya informasinya. Oke, terus ada target-target apa lagi nih dari kreatif untuk menyampaikan program-program yang pastinya akan terus berkesinambungan? Untuk target selanjutnya sih mungkin lebih memperbanyak media ya, media partner sebagai penyambung koneksi juga dari program-program Pemuda Peduli, menyampaikan juga gitu program-programnya melalui artikel yang insya Allah nanti juga bakal banyak terbit gitu. Jadi target selanjutnya sih di bulan ini mungkin ingin memperbanyak media partner dulu untuk sumbangsi informasi kayak gitu sih. Ya, karena pasti akan sangat bersinergi sekali ya. Betul. Sangat. Berbagi ya untuk masyarakat ya. Iya, itu goalsnya sih. Insya Allah. Oke, ini Mas Rudanum kasihan dari tadi batuk. Boleh minum deh Mas. Grogi mungkin grogi. Dingin soalnya ini AC-nya ya. Kalau di Lombok cuacanya seperti apa sih di sana? Panas. Belum pernah ke Lombok nih kita. Kalau musim dingin sih dingin, tapi kebanyakan panas. Lebih banyak panas. Lebih dekat pantai ya. Tapi Mas Rudanum enggak hitam nih. Biasanya anak pantai hitam loh. Ini lebih putih sekarang ya. Putih-putih di Bandung. Jangan-jangan dikasih masker ya sama teman-teman Pemuda Peduli. Nah, kebetulan skincarean. Pakai skincarean ya. Pakai skincare, nggak pernah bergadang soalnya. Cowok-cowok pada skincarean ya. Yang cewek. Oke, Masud sambil diminum aja, Masud. Biar nggak batuk ya, kasihan soalnya nih ya. Oke, ini kalau kita flashback di pertemuan pertama waktu bulan yang lalu ya, Kang Aip ya, ini kita juga sempat ngobrolin dan kepo-kepoin ya salah satu penerima beasiswa yaitu betul. Mas Rud ini ya, disebutnya Mas Rud ya, nama lengkapnya Mas Rudanem ya, dan ternyata inilah orangnya. Itu terdengar ya kita ngobrolin Mas Rud, sempat nggak ngobrol, dengar nggak? Padahal lihat aja di Facebook Baraya, nanti lebih lengkapnya ada di situ. Oh, insya Allah. Nanti follow ya Facebook kita atau IG kita, nanti cari aja, dan di YouTube juga ada. Nanti Mas Rudanem bisa lihat videonya ya. Dan nanti kita tahu nanti kita ngobrolin apa aja. Oke, Mas Rudanem berarti sekarang umurnya berapa nih, Mas? Sekarang umur masuk 23. Masuk 23 tahun. Bener nggak nih, sesuai KTP nggak nih? 21 saya lahir di ijazah 97. Bentar kita 97 ya, benar nggak? Kalau di ijazah 97 karena di SD dulu dipalsukan ijazah saya 1 tahun. Kalau lahir 96. Lahir 96. Oke. Mas Aip lahir berapa? 98. Lebih tua nanti. Jadi Mas Rud asli Lombok ya? Iya. Berapa bersaudara, Mas? Saya bersaudara dari ibu kandung 5, laki-laki semua. Laki semua, Pandawa ya. Lalu yang 4-4-nya karena saya jadi anak terakhir. Bungsu yang dari ibu ya, dari ibu kandung. Baru sudah nikah. Saya punya ibu tiri, alhamdulillah masih sekarang anaknya 1 yang perempuan. Masih ada sekarang ya? Alhamdulillah masih ada. Masih ada di Lombok ya? Jadi punya adik 1. Oh, sudah nggak ada. Oh, nggak. Jadi ibu saya itu nikah sama ibu tiri itu memang berdekatan gitu, tidak jarak yang jauh. Oke. Dan dapat saudara 1 perempuan. Jadi 6 bersaudara semua. Oke. Jadi Mas Rud anak kelima ya? Anak kelima. Oke. Itu dulu pertama kali ketemu sama Pemuda Peduli gimana sih ceritanya, Mas Rud? Bisa cerita dong sama teman-teman Baraya semua? Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemuda Peduli yang memberikan kesempatan saya menjadi mahasiswa Unisba. Saya ketemu Pemuda Peduli dulu tentunya di Lombok.
pada saat itu saya kerja di di kebun gitu. Jadi pernah pada sore hari saya mendengar suara ini kayak ada kayak ceramah gitu di tempat sekolahan saya di Semokan Ruak. Itu seperti saya dengarnya bahasa-bahasa Indonesianya sangat jarang saya dengar disampaikan gitu. Tidak kayak masyarakat yang biasa gitu. Kalau misalnya disampaikan, wah ini kira-kira siapa ini yang pandai bicara yang nyampaikan ini. Pas sore harinya saya ditelepon sama Pak Kadus. Pak Kadus ya, kepala dusun ya. Kepala dusun. Oke, Pak Kadus ya. Ditelepon suruh datang ke rumahnya, terus ini ada informasi ada pemuda peduli dari Bandung mau bicara tentang pendidikan gitu. Nanti datang ke sini. Nah, pas sorenya saya datang ke rumahnya Pak Kadus ya. Ternyata yang datang yang saya ketemu itu Kang Pringga. Kang Pringga waktu itu ya. Sama Kang Rio yang satunya lupa namanya. Berarti sekitar tahun berapa itu, Mas Rut? 2018. Oke. Lalu setelah bertemu dengan Kang Pringga dan teman-teman setelah bertemu ya tentunya ngobrol dulu di sana dari jam selesai Isya sampai jam berapa itu sekitar jam 12-an lah itu. Ya, membicarakan tentang bagaimana pendidikan yang di sana yang diperlukan gitu. Tentunya kita ceritakan dulu gitu. Yang paling menonjol pendidikan di sana itu adalah di mana anak-anak itu kebanyakan orang tua membiarkan anak-anaknya tidak bisa melanjutkan gitu. Karena perspektif mereka ibu-ibu maupun bapak gitu. Kalau seandainya anaknya lanjut, dia sudah berpikir dahulu anak saya sukses apa loh gitu. Jadi mau bisa kerja apa loh, toh juga banyak juga pejabat yang besar-besar sudah jadi yang melakukan pekerjaan itu nih. Yang penting lebih baik pergi merantau atau kerja gitu daripada lanjut menghabiskan uang gitu. Itu yang paling menonjol di sana. Ada juga memang yang bisa mencanaikan pendidikan SMP, SMA itu. Cuman reward atau hasil daripada itu ketika mereka sudah selesai itu tidak menonjolkan sebuah perubahan. Nah itu yang jadi pemikiran saya gitu. Kenapa sih teman-teman yang berpendidikan tentunya pendidikan itu bisa membawa sebuah perubahan seperti apa yang kita bisa lakukan itu. Makanya dari sana saya tetap berpikir, bagaimana cara saya bisa melanjutkan sebuah pendidikan. Saya ceritakan sehingga Kang Pringga saat itu ya tidak lama ya menawarkan untuk menjadi mahasiswa di Unisba, ngajak ke Bandung. Saat itu ya, saat itu juga, Mas Pringga ya. Dan akhirnya ya tidak banyak ngomong lah saya gitu, ngomong sama orang tua ya. Orang tua juga kan ya, kalau ibu asli kan sudah meninggal gitu. Ngomong sama orang tua nggak percaya gitu, laki-lakinya. Saya ngomong, Bapak saya pengen kuliah gitu. Dia kaget gitu. Kaget ya pasti lah ya. Soalnya dia kaget kan, soalnya gini, kalau di SMP sama SMA kan saya istilahnya berjuang sendiri gitu. Kalau dari bapak sama ibu kan tentunya nggak punya ekonomi dan gitu kayak biasa. Jadi saya bekerja dulu, terus setelah itu kenapa mau kuliah gitu kan, sedangkan kan orang tua seperti ini gitu. Cuman saya bilang jangan masalahkan masalah uang, tapi doakanlah saya pengen berangkat kuliah gitu. Pada saat itu pas 5 hari ke depannya itu saya berangkat untuk pergi kuliah bersama salaman sama orang tua. Sempat salaman sama orang tua. Ternyata yang dicita-citakan sudah terjadi, alhamdulillah. Jadi itu diizinkan sama orang tua? Diizinkan, cuma dia bilang selagi kamu mampu untuk
memikirkan dirimu sendiri, silahkan pergi kemanapun mampunya gitu. Cuman dia pesan dimanapun berada jangan pernah untuk berkelahi, kan gitu yang dipesannya mereka. So sweet sekali ya. Jadi waktu itu Mas Ruth itu bekerja ya, udah lulus SMA dulu. Saya lulus SMA itu 2017, kemudian sebenarnya saya pengen melanjutkan untuk kuliah, cuman biaya orang tua nggak ada. Sempat saya nganggur selama 1 tahun. Selama itu karena pengen ini kuliah ini seperti apa sih, mencari ilmu. Saya pernah pergi merantau. Sempat ya, kemana tuh? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Lumayan ya. 2 bulan di sana. Ngapain di sana? Kerja sawit. Ngapain tuh? Jadi petani sawit? Ya, petani sawit. Cuma 2 bulan. Itu apakah ikut saudara atau ngelamar-lamar kerja atau gimana? Ikut temen gimana? Diajak sama teman. Diajak sama teman 2 bulan, nggak kuat di sana karena tidak sesuai dengan pekerjaan. Pulang ke Lombok lagi. Sempat juga nyari kerja mau ke Kalimantan Timur, sampai ke Surabaya. Sempat Surabaya lagi. Ke Kalimantan Timur dulu. Ya, Kalimantan Timur dulu. Udah kerja di sana? Enggak, kalau di sana saya ditipu sama toke. Ya Allah, sampai ketipu orang. Asalnya diajak kerja apa di sana di Kalimantan Timur? Sawit juga, tapi ditipu. Sempat terbang nggak ke Kalimantan Timur atau belum? Belum sempat ya. Ditampung. Ditampung di Lombok. Bukan di Surabaya. Di Surabaya. Ya, di Surabaya penampungannya. Mau terbang ke Kalimantan Timur tapi nggak jadi. Itu ditipu. Maksudnya kan di sana kan terbang dulu. Saya telepon gitu, sudah WA saya sudah diblokir sebenarnya. Ya Allah. Itu Mas Ruth udah keluar uang belum ke penipu itu? Sudah. Berapa rupiah? 200. Kalau sama ongkos mah 450. 450.000 rupiah ya. Ya Allah. Saya Terus uang berapa? Itu 600. Nanti 1 malam nginap, cuman kan bayar makanan segala. Iya. Habis 200, terus nginap lagi 1 malam di masjid itu. Kalau sudah seperti ini saya mau kerja di mana? Kepikirannya saat itu. Mana nih? Mau pulang? Nah, pulang nih kan uang udah mau habis nih, 300. Uang udah mau habis. 300.000. Terus saya telepon saudara mau pulang, saudara nggak punya uang. Nah, diamin gitu. Pas mau pulang bingung mau kemana, minjem sama siapa ya, orang baru tahu Surabaya, baru tahu kota juga. Saat itu ya baru pertama kali ya ke Surabaya. Di Surabaya itu. Ya, punya uang 300. Ya bismillah. Saya ini ada kan tempat pangkalannya aparat di sana kan kayak polisi itu. Anehnya saya itu bukan bicara sama bawah-bawahannya gitu. Nanya langsung, cari ini polisi, nanya sama ketua polisinya gitu. Gitu. Ada ketuanya nggak yang di polisi di sini nih? Ya ada apa nih? Saya mau ketemu sama ketuanya nih. Saya ngomong seperti itu. Terus ketika dia keluar, dia bilang ada apa. Saya bilang aja sejujurnya gitu. Kalau saya mau pulang, saya punya uang cuma 300. Gimana saya bisa pulang ini? Mohon dibantu dan ke sana nih. Lalu alhamdulillah ya, kalau gitu memang benar-benar apa yang disampaikan. Tunggu di sini, saya belikan tiket. Wow. Alhamdulillah. Jadi bisa balik lagi ke Lombok ya. Oke, jadi saat itu ya, setelah SMA sempat kerja sampai hampir kena tipu juga, terus balik lagi ke Lombok. Sebelum Pemuda Peduli datang itu lagi ngerjain apa, Mas Ruth di sana? Kadang saya kerja biasanya kerja apa? Bangunan. Saya kalau diajak sama teman bangunan buat rumah. Buat rumah gitu ya. Itu sehari upahnya berapa itu? Itu kadang 70-80. 70-80 ribu di sana ya, satu hari ya. Kerja keras gitu ya pokoknya ya. Kadang saya pernah jadi ini jadi porter, Bu. Porter naik gunung ya. Jadi bawa barang bawin barang gitu ya, yang mendaki gunung, bantu-bantu gitu. Sampai 30 kiloan kan naik ke gunung. Sambil gaib juga ya. Sempat mata saya udah hijau juga saking beratnya. Mana ada mata hijau. Itu ke gunung mana itu? Biasanya Rinjani ya. Wow, itu bagus banget itu ya. Oke, sempat itu sebelum Pemuda Peduli datang kerja bangunan, porter ya itu ya. Jadi apapun ya dikerjakan ya. Ngajar juga ya Mas ya? Itu karena saya sempat ngajar.
uang untuk pengen kuliahnya, ya kerja apa biar penting saya bisa. Jadi emang udah ada rencana pengen kuliah gitu. Itu rencananya dulu pengen kuliah di mana itu dulu? Ya pengennya sih kayak di Mataram gitu. Di Mataram ya. Dekat, ya. Emang pengennya dulu kuliah apa sih? Ada cita-cita pengen jadi apa? Cita-cita Mas Rud? Kalau cita-cita saya sih tidak terlalu menonjol gitu, karena sesuai dengan yang saya ceritakan itu bagaimana masyarakat yang tentunya yang kurang memahami tentang pendidikan itu sangat penting pendidikan gitu. Jadi buat memang anak-anak gitu. memang mencintai dunia pendidikan ya, Mas Rud saat itu ya. Memang cita-citanya ke arah sana ya. Cita-cita memang sana. Makanya klop ya pas ketemu sama teman-teman dari Pemuda Peduli ya. Alhamdulillahnya. Jadi saat itu Lu juga ngajar ngaji ya Mas ya? pernah ngajar ngaji juga katanya. Ya, selain dari pekerja kan saya setiap malam nggak pernah berhenti saya ngajar ngaji. Alhamdulillah, sukarelawan gitu. Di rumah? Ya. Atau Di rumah saya pernah, di masjid di masjid, malah saya dibangun di tempat saya tinggal yang aslinya di Port Siram namanya. Daerahnya? Ya. Oke, ada Port Siram. Di Baban Kuta, ada di Port Siram. Cuman kalau di Baban Kuta itu tantangan saya sudah nggak ada gitu. Tapi kalau di tempat Port Siram tempat saya itu, wah. Tantangan sangat luar biasa. Kenapa? Saya. Tantangannya apa Di aja? sana cerita sedikit nih. Kan saya kan setiap malam sangat istilahnya bukan bangga mendapatkan sebuah imbalan gitu, tapi saya bangga mengajarkan apa yang saya tahu sama anak-anak supaya sama-sama mari kita sama-sama supaya menjadi anak yang berpendidikan itu, tidak terlalu bodoh gitu sama dunia yang akan datang kita hadapi itu. Saya lebih suka kepada pendidikan agama, mengajarkan anak-anak ngaji. Malam pertama juga itu anak-anak saya sudah ada 7 sampai malam kelima sudah dapat 75. Nah, ini malam pertama sama malam kelima, ini malam apa dulu nih? Ayo lo Mas. Ayo. Bisa kenapa punya anak banyak? Ayo lo. Kalau kelima beda. Maksudnya di bulan puasa gitu atau gimana? Bukan bulan puasa. Lalu biasa lah. hari pertama saat pertama kali ngajar mungkin maksudnya gitu ya. Pada saat pertama lagi ngajar. Nah, itu maksudnya malam pertama saat pertama kali ngajar, tolong ya dia perjelas ya. Tolong aja. Jangan bermakna ganda ya, jangan bermakna ganda. Bener Kang. Oke, lalu itu tempat ngajar ngaji saya pinjam rumah warga saya satu bukan asli sana, cuman dia sangat suka dengan pendidikan agama. Satu dusun itu kita cuma 3 orang yang istilahnya suka pendidikan agama, yang suka ibadah. Dan yang ngajar gitu tadi. Ya. Itu saya dapat 15 pertama, terus kedua, terus sampai ke malam kelimanya sudah anak-anak itu sangat tambah banyak sampai 75. Ya Allah. 75 anak. Luar biasa. Kita carikan untuk belajar. Terus sarung juga, sarung buat sholat. Pakai kainnya tuan rumah, pakai kainnya buat ini. Itu semua dipakai buat anak-anak untuk sholat. Karena kekurangan ya tadi ya, buku ikro dan sarung ya. Oke. Jadi dipakai dicarikan supaya bisa belajar. Cuman tahu-taunya ya adalah sedikit tokoh-tokoh kita yang istilahnya tidak suka dengan nilai-nilai keagamaan. Ada juga yang tidak suka. Paling banyak. Kok bisa begitu ya? Kenapa? Sempat dicekal gitu nggak ya Mas? Iya, kenapa itu bisa begitu? Karena dianggapnya apa? Ada istilahnya batas memang di sana di tempat saya itu batas yang tidak boleh mengadakan kayak keagamaan gitu. Apalagi ngaji memang betul-betul tidak boleh gitu. Oh begitu. Padahal di sana rata-rata Muslim kan? Di Lombok. Memang Muslim rata-rata Muslim. Tapi sampai ada batasan gitu ya Kang Ali? Ya ada batasannya betul. yang diperbolehkan. Dan memang ada beberapa hal yang memang secara kultur berbeda sih Teh gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti Mas Rud bisa jelaskan lebih jauh, tapi kayak bulan puasa gitu ya Mas, puasanya bisa diwakilkan seperti itu. Terus juga kalau salah nyebut nama batal, kena air batal. Iya, sempat Kang Pringga ya, sempat pertama kali dulu. Itu padahal kan kalau secara julukan kan negeri 1000 masjid tuh di Lombok, tapi memang tadi secara kultural pun ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda. Nah Mas Rud ini jadi salah satu orang yang mungkin mencoba untuk nih harusnya seperti ini, mencoba mendobrak kebiasaan. Cuma kita di tantangannya cukup
lumayan ya Mas ya. Menghadapi tokoh-tokoh di sana. Tokoh-tokoh di sana. Oh, oke. Jadi Mas Ruth mencoba berbagi ilmu justru dianggapnya salah di situ ya. Memang tidak diizinkan. Nggak boleh ya ngajar. Padahal kita kan di sini justru senang banget ya, kita kekurangan relawan yang mau kayak gitu ya, bercapek-capek gitu ya. Di sini akan sangat welcome ya kalau ibu-ibu di sini atau orang tua. Tapi kalau di sana justru berbeda pendapatnya ya. Betul. Oke. Saya malah sampai 3 kali. 3 kali apa? Maksudnya sampai 3 kali untuk merancang untuk ngajak anak-anak ngaji. Tapi selama 3 kali saya buat itu, sama 3 kali itu juga saya dicegah. Itu. Dijegahnya dalam bentuk apa nih? Apakah diomongin atau dirapatin atau gimana? Kadang jadi diancam lah istilahnya. Diancam? Ya Allah. Bahkan kemarin juga yang terakhir gitu, pas gempa itu yang bilang karena gempa itu efek daripada Mas Rudanam itu ngajar ngaji sampai mereka ngajar seperti itu. Oh, pas yang gempa terakhir ini ya? Gempa terakhir itu. Jadi situasinya memang Mas Ruth itu pas kejadian gempa sudah di Bandung ya Mas ya? Udah nyampe Bandung belum? Di Bandung. Gempa saya sudah ke Bandung. Ya. 1 minggu sebelum gempa. Jadi bulan akhir Juli lah Mas Ruth sampai di Bandung. Agustus awal itu kan kejadian gempanya. Jadi Mas Ruth juga dapat informasi gempanya dari Bandung ya waktu itu. Itu berarti di tahun berapa tuh? 2018 ya. Itu pusat gempa di mana tuh dulu? Di Lombok Utara. Lombok Utara ya, pas Lombok ya memang ya. Pas Lombok Utara. Dan itu dikira oleh masyarakat kita ini gara-gara Mas Ruth ngajar. Ada isu ini adalah ajab gitu, kali gitu ya. Ini musibah datang gara-gara dia gitu mungkin ya, melanggar apa sih namanya aturan tetua di sana. Mungkin gitu ya, seperti itu. Memang seperti itu. Kadang juga saya sempat ini di sana kan ada namanya awik-awik. Apa tuh? Awik-awik itu kayak aturan lah gitu. Segan kayak alwi-alwi. Awik-awik. Jadi siapa yang melakukan hal ini nanti akan didenda. Sebenarnya yang boleh ngajar kayak gitu siapa aja sih? Sampaikan Mas Ruth yang sebenarnya asli orang sana nggak boleh, itu kenapa? Dan siapa yang harusnya boleh? Orang sana di sana nggak ngajar. Oh, jadi yang boleh ngajar siapa tuh? Jadi karena mereka tidak menyukai pendidikan keagamaan, ya sepi, nggak ada yang mau inisiatif gitu. Sok anak-anak ini seperti apa kita bawa kemana pendidikan. Malah mereka membiarkan gitu. Maka efek besar yang didapatkan ya anak-anak suka bahasa sama orang tuanya atau bisa melawan orang tuanya dengan menyebut apanya lah gitu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Nah inilah yang seharusnya yang saya inginkan bagi memberikan anak-anak pendidikan sedikit demi sedikit. Bukan berarti saya ingin menjadi ini, tapi mari berbagi supaya anak-anak bisa ada tingkah lakunya seperti apa loh yang seharusnya. Gitu. Ini kayaknya tantangan berat buat pemuda peduli dong ya saat dulu datang ke sana. Mas Aif ikut sempat datang nggak ke Lombok? Enggak, Mas Pringga ya, Kang Pringga yang turun langsung ya dan tahu bahkan dapat ancaman ya kata Kang Pringga saat pertama kali kita talk show. Ini gimana nih Mas Ali menanggapi kasus-kasus seperti ini? Itu tantangan pemuda peduli hingga bisa berhasil bahkan disukai ya oleh masyarakat di sana, karena itu kemarin juga sempat diceritakan oleh Kang Pringga ini pengorbanannya luar biasa ya. Dan tantangannya memang luar biasa sih Teh, karena ya Lombok itu kan jadi satu contoh dari mungkin berbagai masih banyak lokasi lain yang menghadapi hal yang sama. Kita sering banget kalau misalnya mau approaching untuk ngadain program, pasti kalau nggak dikira aliran sesat, berbau politis gitu ya. Ini dari partai mana nih, dari apa nih? Dicurigai gitu. Bahkan kalau Pringga sempat cerita di salah satu desa binaan kita pertama tuh, kita sampai diajak berantem lah ya, kita diancam untuk tawuran dibunuh gitu karena kita mau ngajar anak-anak yang terdampak secara nggak langsung dari efek prostitusi gitu kan. Nah, jadi ya untuk tantangannya memang ya ini jadi salah satu konsekuensi kami gitu ketika kami ingin mencoba memberikan satu terobosan di ranah pendidikan, pasti akan banyak berbenturan dengan kultur gitu ya, dengan budaya setempat, terus budaya dan sosiologinya masyarakat
setempatnya seperti apa, tapi ya alhamdulillahnya melalui pendekatan gitu ya, yang intens gitu. Waktu di Lombok juga kita cukup intens gitu ya. Peringga di awal ketemu sama Mas Ruth itu hampir 2 bulan di sana. Terus kejadian gempa kita hampir 6 bulan gitu ya, secara intens bolak-balik kita ke sana. Sampai Juli 2019 kita masih di sana. Sampai akhirnya kemarin di Januari 2020 kita ngirimin relawan juga ke sana 6 bulan sampai bulan Juli. Dan ya alhamdulillah makin kesini penerimaan masyarakatnya semakin baik gitu ya, komunikasi yang terjalinnya juga baik gitu ya. Banyak yang relawan-relawan kita juga yang jadi punya kedekatan khusus gitu dengan masyarakat di sana. Jadi udah sampai Bandung pun masih sering ditelepon gitu ya. Pak Kadus itu sering banget kontakin Peringga gitu, kontakin ada teman kita Aca gitu ya. Penelitiannya anak Pemuda Peduli juga salah satu foundernya, kita penelitiannya di Lombok juga gitu. Ya. Jadi kalau sama Lombok sih udah erat ya. Erat lah insya Allah. Cuma memang tantangannya kayak gitu sih pasti di awal. Pas di awal ya menghadapi adat kultur setempat ya. Nah, ini Kang Aif pastinya selaku kreatif writer pasti banyak dong kasus-kasus seperti Mas Ruth ini di mana-mana di mana Pemuda Peduli berada. Seperti apa betul. Tuh? Kalau misalkan mengalami sendiri sih paling nggak se-ekstrim Mas Ruth sama yang dialami sama Kang Peringga ya. Paling kalau misalkan ngeinfoin nih soal Pemuda Peduli ke teman-teman gitu untuk bilang bahwa saya adalah bagian dari Pemuda Peduli, pasti teman-temannya ditanya, LSM-nya bergerak di bidang apa? Pasti gitu ya, sih. Selalu ya. Pasti gitu sih sebelum menjelaskan ke pendidikan, sebelum bahwa ini adalah sebuah yayasan kepedulian gitu loh terhadap mereka-mereka yang mungkin tidak seberuntung kita. Pasti ditanyanya. Waktu itu pernah sih ada yang konyol tuh yang program kakak asuh gitu. Kakak asuh, sempat ada program tersebut. Sempat gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih running masih gitu. Itu salah satu program di Pemuda Peduli juga. Aku tuh sempat ngobrolin ini sama teman gitu. Di Pemuda Peduli itu ada program kakak asuh loh. Dia ngiranya bahwa kita ngangkut mereka yang tidak kurang beruntung gitu ya, kurang beruntung untuk dibawa ke rumah dan diasuh sama mereka, padahal enggak gitu. Jadi dipikir mereka seperti itu. Padahal enggak gitu, enggak. Kita cuma mendonasikan sedikit rezeki kita untuk membantu mereka dalam hal apapun yang bisa dibantu gitu, dicukupi kayak gitu. Program kakak asuh dan orang tua asuh itu seperti itu. Jadi banyak sekali ya mispersepsi hal-hal unik, persepsi-persepsi masyarakat berkaitan dengan berbagai program yang dilaksanakan Pemuda Peduli ya. Banyak banget. Dan tantangan juga dong untuk seorang penulis ya. Betul, untuk menyampaikan hal yang tepat kepada masyarakat ya. Biar semangat terus ya Kang ya. Amin selalu. Oke Mas Ruth, jadi tantangannya banyak. Akhirnya ketemu sama Pemuda Peduli, diajak ngobrol. Akhirnya karena Pemuda Peduli melihat ketertarikan beliau kepada dunia pendidikan sangat kuat ya, dan melihat potensi yang sangat besar di dalam diri seorang Mas Ruth ini ya. Akhirnya betul. Makanya ditawarilah mau nggak diekspor gitu. Ekspor dari Lombok ke Bandung. Ekspor ke Bandung. Habis itu prosesnya cepet sih ya Mas, itu kayaknya waktu itu. Alhamdulillah nggak lama sebentar. Cuma ditawari. Langsung tertarik tuh ya, langsung mau ya. Nggak ada ketakutan nanti di Bandung saya ngapain. Transfernya nggak ada nego ya. Gitu, nggak ada rasa takut. Belum pernah ke Bandung lagi kan ya? Belum pernah. Nah, ditawari mau kuliah nggak? Wah rasa nanti kuliah ke Bandung ya. Aku mau. Langsung siap ya? Siap. Terus minta izin sama orang tua tadi. Akhirnya diizinkan lah ya, walaupun kayaknya nggak 100% ya. Ikhlas orang tua ya, bapak dan ibu ya. Ikhlas, akhirnya terbang lah ya. Ya, terbang sendiri. Sendiri kan waktu itu ya? Iya, prosesnya. Kenapa dulu nggak ada yang jemput, nggak khawatir Pemuda Peduli dia nyasar? Di bandara ya. Oh di bandara. Ya. Pasti senang sendiri aja ya orang mana ya. Di Bandung malah paling hitam aku. Sekarang putih begini. Sekarang putihan. Alhamdulillah diputihin di sini. Jadi di sini 2,5 tahun langsung putih ya? Alhamdulillah sedikit lah. Nanti 2 tahun lagi dia kayak sultan ya. Amin. Oke, jadi udah terbang, akhirnya kuliah di Fakultas Tarbiyah Unisba. Sekarang udah semester 5 ya, akhir ya. Dan sejauh ini semua biaya dibantu ya oleh kalau organisasi. Biaya
pembayaran kuliah dari kampus, biaya siswa Indonesia Timur diajukan oleh Kang Pringga. Kalau biaya sehari-hari sama belanja difasilitasi sama Kang Pringga sendiri. Ya, dananya Pemuda Peduli maksudnya. Dananya Pemuda Peduli. Dia tahunya Pringga. Yang ini ya dikumpulkan oleh Pemuda Peduli ya. Sejauh ini alhamdulillah udah berapa orang yang mendapat beasiswa seperti ini Kang? Alhamdulillah untuk sekarang kita ada 2 orang. 2 orang dari mana saja? Satu Mas Ruth, salah satunya lagi ada namanya Cahya. Kalau itu dia dari Kabupaten Bandung Barat. Nah, kebetulan kalau dia itu dulunya aktif sebagai ketua OSIS gitu ya di SMA di Padalarang, terus juga akhirnya dia menjabat jadi ketua Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat gitu. Terus sama kita ngeliat potensinya, akhirnya dia kita tarik juga. Nah, kalau Cahya itu 1 tahun sebelum Mas Ruth. Berarti lebih dulu ya? Ya, lebih dulu Cahya. Cahya dia kuliahnya sekarang di Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurusan ekonomi. Kalau dia terakhir tuh kemarin baru lengser jadi ketua himpunan di kampusnya gitu, dan sama skemanya. Jadi kita kolaborasi gitu ya, mengajukan kolaborasi dengan pihak kampus waktu itu untuk pengadaan program beasiswanya gitu ya. Sampai akhirnya juga untuk biaya dari kesehariannya juga itu juga kami coba fasilitasi. Dibantu ya sama Pemuda Peduli, alhamdulillah. Berarti 2 orang ya? Ya. Ya biaya kuliahnya, biaya kesehariannya juga dibantu ya. Alhamdulillah. Jadi nanti targetnya nih setelah mereka lulus ngapain nih oleh Pemuda Peduli? Pengennya sih diarahkan kemana sih untuk bisa juga tentunya ini dong ya, diharapkan ke depan kan sama Pemuda Peduli terus bergandengan ya. Betul. Nah, gimana? Sejujurnya memang kalau dari kami harapannya teman-teman yang jadi peserta Youth Scholarship ini tadi ya bisa jadi agen-agen perubahan di wilayahnya gitu. Karena harapannya 4 tahun bersama kami di sini, ilmu-ilmu yang kita coba bagikan, karena kan yang dibagikan itu bukan hanya dari kuliah gitu ya, kami juga coba ngasih beberapa pembekalan gitu ya dari Pemuda Pedulinya sendiri gitu. Jadi kayak Mas Ruth waktu itu sempat belajar bahasa Inggris gitu ya bareng sama volunteer-volunteer kita gitu ya. Terus Cahya juga dia senang karena kuliahnya ekonomi, senang bisnis gitu, kita cariin mentor gitu ya dari anak-anak yang bisa nge-guide dia gitu ya. Nah, harapannya ilmu-ilmu yang didapat di sini bisa terus diaplikasikan di wilayahnya, dan nantinya memang akan ada sinkronisasi harapannya dengan program-program Pemuda Peduli juga gitu. Oke, mudah-mudahan ke depannya ya bisa terwujud dan lebih banyak lagi ya yang mendapatkan scholarship ya. Amin. Insya Allah tahun depan sih kita akan buka lagi. Gitu ada buka lagi ya. Rencana buat wilayah mana? Kita akan buka buat umum gitu ya, rencananya nanti akan ada seleksinya juga, karena kalau ini kan 2 awal itu bentuknya rekomendasi dan kita menemukan gitu ya. Nah, kalau untuk tahun depan memang rencananya kita akan buka skupnya lebih luas, jadi ada seleksinya gitu ya, baik tes akademik ataupun non-akademis, psikotes, wawancara, nanti ada trainingnya, baru kita biayai gitu sebagai peserta Youth Scholarship. Jadi akan lebih ketat sih kalau untuk tahun depan. Untuk tahun depan ya, karena tidak langsung rekrutmen ya. Kan kalau Kang masuk lihat langsung ya. Ya, betul. Dan Kang Cahya juga ya. Ya, Kang Cahya itu juga. Cowok kan ya? Cowok, kalau Cahya cowok. Oke, cowok semua ya. Ya, cowok dua-duanya. Tahun depan cewek nih kayaknya. Tentunya informasi-informasi kayak gini nanti disebarluaskan dong ya Kang Ef ya. Selalu ya. Oke, jadi persyaratannya kurang lebih apa aja nih biar Balaya juga tahu ini yang masuk kriteria untuk mendapatkan beasiswa dari Pemuda Peduli itu apa aja? Yang pertama sih ya pasti ya yang kehidupannya di 3T itu sendiri ya Kang ya. Yang 3T ya. Ya betul, di daerah 3T kemudian juga memang ada interest ke dunia pendidikan. Yang pasti itu ya, itu juga pasti karena itu. ini landasan utamanya ya. Betul. Dan juga kami melihat banyak sih backgroundnya gitu ya, motivasi dia untuk melanjutkan gitu ya.
Kalau akademis sih sebenarnya kami tidak terlalu menjadi tolak ukur ya. Tidak harus tiga pintar, besar gitu tiga besar ya. gitu. Tapi yang penting dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan gitu ya. Dan alasan dia untuk melakukan itu seperti apa, dan rencana kebermanfaatan yang dia akan hasilkan setelah dia mendapat program itu seperti apa. Itu yang akan coba kami dorong kurang lebihnya sih. Nah, kalau dengan program yang sekarang mau running ya 1000 paket edukasi, ini apakah tantangan seperti Mas Ruth ini ditemui juga nggak atau belum? Sejauh ini karena memang distribusi dari paket edukasinya adalah ke wilayah-wilayah yang sudah melakukan approaching dengan kami. Alhamdulillah penerimaannya sih sangat baik. Ya, welcome ya. Welcome. Tapi we'll see lah kalau nanti kita mulai scope-nya ke lebih besar ya. Lagi, ya mungkin akan ketemu lagi sih Teh. Ya, pasti kita akan berbenturan dengan kearifan lokal ya. Kadang-kala kita, gini sih gitu ya. Betul. Dan harapannya memang keberadaan kami bisa mensinkronkan itu, bagaimana kita tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan kultur yang ada, tapi kami juga bisa memberikan satu inputan yang bisa mengimbangi nilai-nilai kekulturannya kayak gitu. Oke. Mas Ruth, nanti rencana habis lulus mau ngapain? Nikah? Karena ada orang dari Lombok yang pengen dinikahin sama Mas Ruth. Itu kata Mas Pringga beberapa waktu yang lalu. Betul nggak sih? Itu betapa besar pesonanya Mas Ruth ya. Gara-gara kuliah di Bandung langsung dilamar sama cewek, coba. Gimana nanti rencananya? Kalau rencana saya memang perjuangan memang harus dilanjutkan gitu. Perjuangan saya sih, saya ingin gitu, bagaimana pendidikan anak-anak itu harus dikuatkan dengan ilmu-ilmu dasar keagamaannya gitu. Iya betul. Karena apalagi zaman globalisasi yang sekarang ini banyak juga para penuntut ilmu itu anak-anak itu mungkin sekedar tidak mengenalkan keagamaan gitu. Betul. Mungkin dia pandai dalam ini, cuman keagamaannya kurang, dalam ya? bertutur kata, bersikap sehari-hari tidak mencerminkan kebaikan. Ini yang harus yang saya ingin berikan sama anak-anak. Mau didobrak ini ya? Ya, makanya saya ingin bagaimana saya punya mungkin tempat rumah kecil gitu, tempat mengajarkan anak-anak gitu, supaya konsisten mengajarkan supaya mereka cepat ada sebuah perubahan. Karena kalau saya pikir cuma sendiri saya yang berjuang seperti ini gitu. Yang lain banyak kok pemuda yang lulusan kok tidak seperti yang saya inginkan gitu. Setelah selesai masing-masing gitu. Tidak kalau di pemuda-pemudi wah gitu. Kenapa wah kebersamaan, ayo kita bangun ini, apa yang harus kita lakukan nih. Sangat-sangat baik dibandingkan di tempat saya. Makanya saya juga bagaimana caranya pemuda peduli ini sangat berkembang di sana, bisa memajukan. Tentunya saya harus tetap berjuang gitu, apapun tantangannya, selagi masih berjalan dengan syariat Islam dengan benar, walaupun mendapatkan tantangan, memang jadi sebuah tantangan dalam perjuangan. Insya Allah, semangat nih luar biasa nih. Aduh, pemuda peduli ini udah punya satu lagi nih ya, kepanjang tanganan ya nanti untuk bisa terjun langsung. Mungkin pastinya di daerah kelahiran Mas Ruth ya, pengen dong ya membesarkan Lombok kan ya. Insya Allah ya. Di sini nggak ketemu ini calon belum? Kalau di sini ya ada teman dekat belum? Enggak berani. Enggak berani. Tapi udah punya banyak teman ya orang Bandung ya? Kalau teman alhamdulillah sudah banyak. Baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terwujud ya keinginannya ya untuk membangun Lombok ya. Amin. Ini ada yang bergabung di Instagram, kita sapa dulu ya. Yang sudah bergabung di Instagram ada Herni ya. Lalu ada Marsau, ada Pringga FT, ada Amris Zoldik ya, lalu juga ada Pemuda Peduli, ada Azra Utama dan ada Yeyen ya. Oke, terima kasih yang udah pada bergabung di Instagram. Yang lewat Facebook juga selamat siang, mudah-mudahan obrolan kita ini ya bisa menginspirasi Anda semua ya. Kan ini sangat positif sekali ya. Baik, waktu kita sedikit lagi nih, nggak kerasa ya kalau ngobrol ya. Nggak kerasa. Masih banyak cerita masih nih. Banyak cerita pastinya ya. Oke, Mas Ruth, hal-hal unik apa sih yang jadi kebudayaan di Lombok yang nggak
yang berbeda lah dengan kita kebiasaan umumnya. Kayak tadi Mas Alwi bilang di sana puasa ini batal. Itu ada apa budaya-budaya apa lagi sih yang unik-unik dari Lombok? Puasa cuma 3 hari katanya di sana, enak banget ya. Dan diwakili. Yang bisa diwakili. Ya. Sebenarnya sih saya gitu dulu juga bagian dari mereka gitu waktu masih SD karena belum tahu apa-apa. Ya, ngikutin ya. Ngikutin adat. Setelah saya mempelajari agama gitu, agama Islam yang sebenarnya seperti ini dengan apa yang mereka kerjakan memang sangat jauh berbeda gitu. Suatu contohnya misalnya sholat gitu, apa mereka cuma 3 kali zuhur, asar, sama maghrib, cuman sholat itu bukan sholat zuhur sama maghrib dan isya gitu, tapi sholat idul fitrinya, sholat Jumat enggak, sholat sehari-hari enggak. Terus pemahamannya adalah tokoh di sana gitu. Kalau sudah tokoh melaksanakan sholat itu, jadi masyarakat yang lain dari 1.500-an ke atas itu tidak perlu sholat. Tidak perlu ya? Tidak perlu. Oh. Jadi, nitip. Ya, pernah nitip aja ya. Ya, nitip. Istilahnya kalau sudah ada tokoh yang melaksanakan sholat, ya kami pun ikut sholat gitu. Oh, berarti udah termasuk Ya, gitu ya, udah diwakili gitu ya? Terwakili. Titip absen ya kayak anak kuliah ya. Jadi saya mikir seperti itu. Ya, saya bandingkan dengan Islam yang sesungguhnya mengajarkan agama, ya kalau sholat 5 waktu, ya 5 waktu dikerjakan gitu. Nah kalau ini ya saya berpikir, nah ini sudah bertentangan gitu. Saya berpikir seperti itu. Yang kedua, puasa tidak boleh kena air. Kalau kena air batal. Maksudnya kena air megang biasa, air gitu ya. Kan kita wudhu harus kena air dong. Harusnya sholat juga. Iya. Sholat, cuman mereka Nggak kena boleh. air nggak boleh. Nggak Cuman boleh. tempat juga saya lihat main judi malah Jalan terus. Puasanya seperti Aduh, main unik judi banget boleh. ya Tapi ampun. apa main judi boleh gitu. Puasa tapi main judi boleh. Air wudhu sholat nggak boleh. Batal. Aduh, ini sangat-sangat jauh. Nah, Aduh. Katanya manggil nama juga kalau salah batal ya? Apa tuh? Sempat Mas Pringga ya ngomong gitu ya? Iya, kalau nama-nama yang tidak sesuai dengan namanya ketika puasa memang gitu. Membatalkan. Membatalkan Rudinem, puasa. Misalnya Rudinem gitu. Jadi Rudinem gitu. Nggak boleh ya? Dipanggil nama Yang benar, yang nggak boleh Atau salah ya? Atau panggilan yang biasanya gitu. Sudeng, nama lainnya Mas Rutnya Sudeng. Oh, kenapa disebut Sudeng? Kalau sama anak-anak paling bangga saya dipanggil Sudeng. Apa itu artinya? Sudeng itu biasa deh, cuman anak-anak kalau saya ngajar gaji nggak pernah manggil Rudan atau Mas Rud. Sudeng. Sudeng ya. Semakin mereka bangga manggil saya Sudeng, mereka semakin semangat untuk ngaji. Saya juga semakin semangat. Oh, begitu. Jadi gimana sih bisa gitu? Nah ini kayaknya lebih tahu nih. Jadi kita taunya tuh ya waktu ngobrol di sana sama anak-anak gitu ya. Terus waktu itu pas lagi kesempatan kita di sana lagi gempa juga gitu ya. Terus telepon ke sini, anak-anak pengen ngobrol katanya. Oh, gitu. Sudeng. Oke. Unik banget ya. Jadi banyak apa sih adat-adat kebiasaan di sana yang Ya, sangat banyak. yang unik ya? Iya, Bisa dibilang banyak unik ya. Oke. Jadi Mas Rud udah 2 tahun setengah di sini. Kapan terakhir pulang ke Lombok? Rencana sih insya Allah karena sekarang di online kan saya mau balik dulu. Kapan tuh rencananya? Insya Allah bulan ini paling. Kita ikut yuk. Kita pantau dia. Ngapain aja di sana. sekalian explore Lombok. Berarti bulan ini mau pulang dulu. Nanti balik lagi saat sudah mulai tatap muka atau gimana? Kalau ada perubahan SK dari kampus lagi, diizinkan untuk offline, balik lagi ke Bandung. Jadi karena sekarang jarak jauh, jadi di sana bisa ya tetap kuliah ya, rencana ya. Sambil kita bangun anak-anak ngaji lagi gitu. Nah, itu nomor 1 saya ini. Udah memang semangatnya ke sana ya. Berarti cocok banget ya Mas ya. Amin. Ini ketertarikan di dunia pendidikan. Di sana adat kultur mungkin dari soal keagamaan masih banyak yang mungkin belum tepat gitu ya, belum tepat Iya, walaupun belum mereka tepat. semua sudah memang keislaman mereka juga kuat ya, hanya mungkin tata cara segala macamnya yang mungkin
pengen diluruskan mungkin ya. Betul. Dan masuknya di Fakultas Tarbiyah lagi tuh gimana ceritanya? Dulu bisa masuk ke Fakultas Tarbiyah pas banget gitu loh. Iya, memang kita arahkan untuk Diarahkan ke sana. Betul. Yang mengarahkan siapa tuh? Waktu itu kan kebetulan ada kita yang mendampingi gitu, ada waktu itu Aca gitu ya, Aca yang mendampingi Mas Ruth gitu ya. Waktu itu ke UIN gitu ya. Kita daftarnya sebenarnya ke UIN awalnya. Rencananya UIN dulu Gunung awal. Jati. Okay. Terus nggak lolos gitu ya. Yang mana kan kondisinya tes CBT itu yang komputer gitu. Mas Ruth pertama kali gitu. Pertama kali ya. Okay. Wah, komputer gimana nih? Jadi kayaknya kita persiapan di awal tuh. Ngajarinnya tuh. Ya, mungkin belum rezekinya waktu itu di UIN. Terus kita dapat email dari Unisba bahwa ini ada ditransfer ke Unisba dan diterima di Fakultas Tarbiyah. Loh, wah ini penipuan nggak ya? Karena kita khawatirnya waktu itu penipuan dan sebagainya. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata bener, alhamdulillah. Dari sana kita ya udah perjalanan Mas Ruth dimulai gitu. Mungkin sampai makanya kita waktu itu juga Aca dulu. itu. Kalau Unisba waktu itu tes nggak sih Mas? Enggak ya? Enggak ya, karena udah UIN-nya itu. Karena udah sempat di UIN ya. Jadi mungkin kayaknya langsung direkomendasi ke situ langsung ya. direkomendasikan, keterima, terus ya biasa ospek gitu ya waktu sempat itu. Ospek juga ya. Ospek, terus Aca waktu itu teman kita jadi ini pertemuan orang tua gitu. Jadi yang lainnya orang tua gitu. Yang mewakili beliau. Gitu masa. Siapa Aca namanya? Ini Iya, Aca perempuan, teteh atau akang? Perempuan, teteh. Jadi kayak semacam kakak asuh ya. Iya, ibunya lah. Jadi ibunya dia ya. Oke. Dan akhirnya banyak orang tua di rumah. banyak orang tua, banyak kakak dan banyak anak juga ya tadi ya. Akhirnya keterima dan kuliahlah sampai sekarang. Oke, luar biasa ya. Dan kita harapkan juga ini 1000 paket edukasi yang lagi mau running ini juga bisa seberhasil scholarship yang Amin. Oke. Ini pengennya ngobrol panjang lebar ya, hanya waktu kita udah hampir habis nih ya. Nanti ya di kesempatan berikutnya ya ngobrol lagi ya. Boleh. Kesempatannya. Insya Allah ya. Oke, harapan-harapannya dong, dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Baraya semua. Mungkin dari Kang Aif dulu. Pesannya sih yang dari saya dapat ini dari Kang Pringga ya. Kemarin juga sempat dibahas gitu. Kang Pringga cuma ngomong gini sederhana banget, tapi sama saya sampai kepikiran Dia selalu dalam gitu. kalau ngomong. Relawan, saya awalnya mikirnya adalah relawan mereka yang punya waktu. Saya dulu awalnya mikirnya gitu, relawan tuh yang punya waktu ya. Tapi berarti yang sibuk tidak bisa menjadi relawan gitu. Kang Pringga cuma ngomong gini, relawan bukanlah tentang mereka yang punya waktu, tapi tentang mereka yang punya hati. Masya Allah. Gitu aja tapi langsung. Gitu aja. Sampai sekarang langsung menusuk ke hati ya, ke ulu hati langsung ya. Dan itu biasanya akan menyentil mereka-mereka yang peka. Iya, ini betul. Peka juga kalau nggak salah satu karakteristik. Iya, ini ya. Betul. Jadi pemuda peduli ya. Betul. Oke. Lalu apa lagi nih Kang? Mungkin sih lebih itu juga menjadi tujuan pemuda peduli ya, yang berusaha dikembangkan dari tahun ke tahun gitu loh. Kita meningkatkan awareness. Kita juga tadi juga udah jelaskan sama Kang Alwi sendiri bahwa kita ingin membentuk sebuah paham bahwa relawan itu bukan sebuah tindakan yang monoton ya. Itu adalah suatu tindakan yang keren gitu untuk anak muda gitu loh. Berbagi itu bukan hanya sekedar kamu membagikan uang yang banyak berlimpah, bukan hanya sekedar itu. Yang menjadi relawan itu adalah sebuah tindakan kepedulian kamu terhadap sosial sih. Gitu, bukan hanya dalam bentuk uang saja gitu. Dan sekali lagi mau negasin juga, relawan bukan mereka yang punya banyak waktu, tapi mereka yang punya banyak hati. Punya hati ya, banyak hati tadi ya. Wah, betul. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak menyentuh hati teman-teman Baraya semua, dan bisa bergabung juga sama pemuda peduli untuk menjadi relawan ya. Karena bukannya banyaknya waktunya ya, tapi ada hatinya nggak sih gitu ya. Oke, Mas Ruth, boleh dong inspirasinya untuk Baraya semua setelah menjadi salah satu penerima program dari Pemuda Peduli ya, harapan-harapannya, pesan-pesannya untuk semua, silakan. Ada sedikit saya ceritakan ini dulu, mungkin Kang Pringga mendengar ini. Dulu pas ada sebuah acara ya Kang ya, bermain tali gitu. Di sana di Lombok? Bukan di Bandung. Di Bandung. Bermain tali. Bermain tali inilah
berkait-kait gitulah sama teman-teman, lempar buku kertas segala, gimana itu pas narik tali ada yang jatuh, malah yang jatuh diduduki lagi pantat sama yang berdiri, diduduki. Tapi di dalam permainan itu mereka bangga terus berjuang untuk menyelesaikan masalah. Jadi pernah saya mendengar Kang Pringga mengatakan bahwa walaupun kita diduduki, walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci sama orang, selagi kita berjalan untuk peduli sesama manusia, terus kita berjuang. Nah ini artinya saya juga bahwa perjuangan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, agar sesuai berjalan keinginan yang kita inginkan lah. Seperti itu. Jadi selagi perbuatan kita baik itu terus kita berjuang walaupun kita istilahnya dihina maupun dicaci maki. Yang keduanya saya harapan juga pemuda peduli lebih berkembang lagi ke pelosok-pelosok supaya menjadi bagian dari perubahan untuk dunia lah, membawa inilah lebih besar gitu. Insyaallah ya. Oke. Paling itu juga, dan paling saya harapkan ya pemuda peduli bisa membawa sebuah perubahan di tempat saya, untuk membantu saya untuk bagaimana merubah anak-anak atau masyarakat pemahamannya di sana yang terlalu tidak care terhadap pendidikan lah gitu, bisa membantu saya supaya ada perkembangan lah. Lebih peduli pada pendidikan. Peduli kepada pendidikan supaya hidup sesuai dengan apa yang Allah ajarkan lah. Insyaallah, amin. Lebih baik lagi insyaallah ya. Insyaallah ya. Iya, anak Fakultas Tarbiyah beda ya. Iya. Salam buat teman-teman Fakultas Tarbiyah ya, guru-guru besar semua ya. Salam dari Baraya ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa hadir di sini ya. Oke, Mas Ruth, terima kasih Mas Ruth ya. Oke, Kang Alwi ya. Pesan-pesannya dong, dan juga mungkin informasi pemuda peduli, mungkin media sosialnya semuanya bisa disampaikan lagi kepada teman-teman semua. Oke, buat teman-teman Baraya, jadi kalau misalnya pengen tahu lebih jauh tentang pemuda peduli, itu bisa lewat Instagram kita di @pemudapeduli.id. Lalu juga bisa cek di website kita, itu ada di www.pemudapeduli.org. Kemudian juga kalau mau main ke kantor kita di Pasteur di Jalan Sukawarna nomor 12. Jadi feel free, kita kalau relawan itu volunteer kita biasanya aktivitasnya kan after office hour tuh. Cuma kalau yang sekarang kita ada yang office hour-nya gitu ya, Senin sampai Jumat itu dari jam 9 sampai jam 5 itu ada stay ya di kantor. Ada yang stay yang di kantor, Mas Ruth juga di kantor gitu ya, all the time. Jadi feel free kalau Lampung kita kalau lewat Sukawarna bisa mampir ya. Feel free kalau misalnya mau sharing atau mau ikutan aktivitasnya itu bisa datang aja dan jangkau kita di sana. Terus tadi kalau misalnya harapan dan pesan-pesannya sih, yang kami percaya di Pemuda Peduli memang kalau aktivitas sosial ini itu adalah aktivitas kebermanfaatan pada intinya. Jadi segala bentuk apapun kebermanfaatan yang kita bisa hasilkan itu adalah bentuk kerelawanan kita. Itu yang jadi dasar kenapa Pemuda bergerak. Bagaimana kebermanfaatan ini bisa muncul dari apapun yang bisa kita lakukan. Jadi jangan berpikir, aduh aku mau bantuin orang gimana ya. Tapi lu bisa bantu orang dengan apa yang lu bisa lakukan gitu. Lu bisa musik, lu bisa nulis, ya ketika tulisan lu jadi satu kebermanfaatan buat orang lain, itulah bentuk kebermanfaatan dan kerelawanan lu sebagai seorang relawan. Itu yang ingin kita terus ulang. Dan harapannya hadisnya juga jelas jadi keterangan Mas Ruth nih gitu ya. Sebagai sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain gitu. Dan saya percaya juga bahwa kebermanfaatan terkecil yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia adalah dengan tidak merugikan orang lain. Jadi minimal dengan kita bisa memberikan kebermanfaatan sekecil apapun itu, harapannya itu yang bisa jadi dampak yang makin lama makin besar gitu. Dan buat anak-anak muda terutama gitu ya,
kita di 2030, 2045 kita 2/3-nya orang Indonesia. Bayangkan dari 2/3 itu kita bisa ngajak 2 orang aja buat ngasih kebaikan buat orang lain. Satu Indonesia bergerak untuk memikirkan satu sama lain. Bukankah itu yang kita mimpikan gitu? Jadi harapannya lewat Pemuda Peduli ini hanya media untuk jadi sarana kita untuk menyebarkan kebermanfaatan lebih luas lagi. Gitu. Teh Medi. Luar biasa. Aduh, enggak. Ini ya nggak kerasa ya ngobrol panjang lebar dan pengennya ngobrol terus ya, maksud ya. Nanti kita sambung di kesempatan lainnya ya di kedepan hari ya. Insya Allah, terima kasih. Iya, mudah-mudahan maju terus, semua harapan, cita-citanya bisa terlaksana. Amin. Pokoknya nanti kita tunggu program-program lainnya ya, Mas ya. Semoga terima kasih juga teman-teman Temedi dan teman-teman Baraya kesempatannya buat kita ngobrol lagi gitu di sini. Sama-sama. Kita juga jadi banyak ilmu juga ya dan informasi. Oke, turun Kang Alwi, sukses selalu. Salam buat teman-teman Pemuda Peduli ya. Ya, insyaallah. Lalu Mas Rud Danem. Hatur nuhun. Bisa kan bahasa Sunda ya? Hatur nuhun bisa. Oke, nanti salam buat teman-teman di Lombok, keluarga juga karena bulan Januari nih ya. Tanggal berapa nanti pulang kampung? Minimal tanggal 10 atau sampai 15 lah. Belasan mungkin ya. Rencana naik apa? Belum pasti, masih kadang laut atau pesawat. Jadi masih di Tapi nggak akan 10.000 kan nanti bekalnya ya. Dulu bekal dari Lombok cuma 10.000 rupiah ya. Tenang Mas, banyak teman-teman di sini yang akan bantu nanti ya. Oke, salam buat semuanya Mas Rud ya, sukses selalu dan mudah-mudahan cepat lulus ya. Amin. Ya Allah. Oke, dan juga Mas Aif, terima kasih. Ditunggu tulisan-tulisannya ya. Kan luar biasa dengan seorang creative writer ya. Segala informasi akan sampai kepada masyarakat, perannya sangat besar loh ya. Dan juga peluang untuk menjembatani informasi agar sampai kepada masyarakat ya. Oke, sukses selalu ya. Salam buat teman-teman semua pokoknya ya. Oke, baik Baraya, demikian bincang inspiratif kita di kesempatan hari ini bersama Pemuda Peduli ya. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semua dan selalu peduli kepada sesama. Akhirnya saya Andreas Medi dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa untuk simak terus barayakita.com yang disupport oleh rekan kami Arkis ya, desain interior, dan PT Jabar Maya Internet Solution. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com